Selamat malam, jemaat kekasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu tanggal 16 Maret 2022. Salam sehat dalam kasih dan damai Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita masih diberikan waktu untuk bertemu lagi dalam ibadah keluarga secara daring. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini, kami umat-Mu jemaat GPIB Sangkakala kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu bersama dalam kebaktian keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, untuk boleh berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan sesuatu apapun. Dan kiranya Tuhan juga yang pimpin Bapak Penatua Sumantri Purba untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Dan kami pun boleh melakukan firman-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 9. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kuasa-Mu dan nama
Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga, karena kasih-Mu yang begitu besar menyertai kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh ada dalam keadaan sehat, sejahtera hingga pada saat ini. Dan kami boleh berkumpul keluarga-keluarga jemaat GPIB Sangakala di rumah kami masing-masing untuk mendengar sapaan firman Tuhan lewat firman yang dibacakan untuk kami renungkan bersama. Berkati dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengerti akan kehendak-Mu dan melaksanakan di dalam hidup beriman kami. Hamba-Mu yang berbicara Tuhan layakkan, kuduskan, sehingga benar-benar firman Tuhan yang boleh diberitakan. Inilah ungkapan syukur kami, ampunkan segala dosa dan salah kami Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38 yang menyatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah, iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini
diberi judul Berpikir Seperti Allah. Namun sebelumnya, mari kita memberi salam kepada orang-orang yang di sekitar kita. Katakan, aku mengasihimu, Tuhan kita luar biasa. Silakan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mengingat kisah Yunus. Bagaimana Yunus pada waktu itu menggunakan cara berpikir dia, menggunakan kehendak dia untuk menolak panggilan Allah yang mengutus dia ke Niniwe. Dia lari ke Tarsis, menjalani apa yang diyakininya benar, namun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita paham apa yang pergumulan yang dialami Yunus selanjutnya dan akhir dari kisah ini. Kita juga ingat ketika pertama kali pemerintah mengumumkan kasus COVID-19 negara kita pada tanggal 2 Maret 2020, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang menyatakan dunia memasuki pandemi COVID-19. Sejak saat itu seluruh sendi kehidupan terdampak. Banyak keluarga-keluarga yang berduka, mohon maaf karena kehilangan anggota keluarganya. Tempat-tempat usaha, sentra-sentra bisnis, pusat-pusat perekonomian ditutup, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Orang-orang terdampak secara ekonomi. Dan masih banyak lagi. Sekolah-sekolah ditutup, bahkan gereja juga ditutup untuk beribadah. Setelah 1 tahun penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, telah berhasil menurunkan angka penularan semakin landai. Dan pada saat itu, pemerintah memprediksi melalui pemberitaan-pemberitaan bahwa pandemi diperkirakan akan berakhir pada bulan April 2021. Semua orang bergembira. Semua orang euforia karena mengharapkan pemulihan dan perbaikan dari penderitaan yang dialaminya. Namun apa yang terjadi? Varian baru yang datang justru lebih dahsyat dan lebih ganas, membawa penderitaan yang semakin mencekam yang berlarut-larut hingga saat ini. Dari kedua kisah ini, dua kejadian ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa betapa manusia sangat rapuh di hadapan Allah, sangat rentan. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, tidak selalu sama dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita dan dunia ini. Mari kita renungkan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Apakah dengan peristiwa-peristiwa itu telah membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana Dia mengendalikan dunia ini, sehingga kita semakin dekat, semakin membutuhkan pertolongannya. Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita baca pada malam hari ini dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 perlu kita pahami terlebih dahulu latar belakang peristiwa ini. Dalam mindset atau pola pikir orang Israel, makna kehadiran seorang Mesias tidak terlepas dari makna politisnya. Seorang Mesias digambarkan sebagai seorang yang gagah perkasa, seorang juru selamat, seorang pembebas yang mampu mengembalikan kejayaan Israel. Reinstate, sehingga Israel kembali sebagai bangsa penguasa bumi. Pemahaman ini sangat kontekstual pada masa itu, pada situasi bangsa Israel yang berulang kali jatuh dalam penjajahan bangsa-bangsa asing. Sejak pembuangan di Babel, Israel ditawan oleh Babilonia, kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia, kemudian Persia dikalahkan oleh Yunani, dan dalam perikop ini, bangsa Israel sedang ada dalam penjajahan Romawi. Sebagai bangsa jajahan,
Pasti harta benda mereka dirampas, kehidupan mereka dikekang, mereka harus tunduk pada berbagai tekanan dan penindasan. Bukan hanya dari pemerintah Romawi, tapi juga dari bangsa Romawi. Muncul pemberontakan di sana-sini, namun semuanya dapat dipadamkan. Ketika bangsa itu mengharapkan kehidupan keagamaan dan keimanan yang dapat sedikit menenteramkan kehidupan mereka, itu pun tidak mereka dapati di Bait Allah. Dan mereka menjumpai para pemuka-pemuka agama justru mencari keuntungan pribadi dengan posisi jabatan mereka. Sehingga pada saat itu bangsa Israel betul-betul ada dalam penderitaan dan penganiayaan yang luar biasa. Bangsa Israel sudah lama menantikan kehadiran seorang Mesias yang dinubuatkan para nabi. Beberapa tokoh yang muncul mereka harapkan adalah seorang Mesias. Contohnya adalah Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yesus dalam bacaan kita yang berkeliling memberitakan kerajaan Allah di sekitar Galilea dan mujizat-mujizat yang dilakukannya selalu disambut massa yang begitu banyak. Karena banyak di antara mereka mengalami sukacita, terbebas dari penderitaannya, sembuh dari sakit penyakitnya, dan diselamatkan. Paling tidak, 2 kali Tuhan Yesus dicatat dalam Alkitab memberi makan orang dalam jumlah besar yang mendengarkan pengajarannya, yaitu 5.000 orang dan 4.000 orang. Mereka sangat berharap terhadap sosok Yesus. Bahkan dalam Markus 8 ayat 29, ketika para murid ditanya oleh Yesus, "Siapakah aku ini?" Petrus dengan sangat militan dan lantang mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Petrus sama seperti orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias, telah menemukan sosok itu dalam diri Yesus. Dengan cara pemahamannya yang saya sebutkan tadi. Bandingkan dalam bacaan Matius 16 ayat 15 sampai 19. Itu lebih lengkap Tuhan Yesus mengatakan. Saya bacakan untuk kita semua. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, 17, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Jadi kita bisa membayangkan, Bapak Ibu, pemahaman Petrus pada saat itu tentang sosok Yesus sebagai seorang Mesias. Demikian juga dengan murid-murid dan orang-orang yang mengikuti dia. Kita masuk dalam bacaan kita. Apa yang terjadi pada ayat 31? Yesus mengawali perkataannya dengan fakta baru yang sangat riskan dan sulit pada murid-muridnya. Dikatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Ditolak justru oleh orang-orang yang dekat, quote-unquote, dengan firman Allah. Tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan juga lalu dibunuh, namun akan bangkit sesudah 3 hari. Para murid tidak dapat mengerti dan menangkap makna dari semua perkataan Yesus ini dengan benar. Sehingga Petrus, seorang murid yang sangat militan, ya, sering mewakili murid-murid yang lain, memiliki watak yang keras, sesuai namanya, segera menarik Petrus dan menegur dia. Pada titik ini mungkin kita menganggap betapa lancangnya Petrus, tidak sopan. Masa begitu terhadap gurunya, terhadap Mesias yang dibanggakannya. Padahal kalau mau jujur,
Kita juga kadang berperilaku seperti Petrus ini, Bapak Ibu. Ketika apa yang kita pikirkan, ketika apa yang kita gumulkan, ketika apa yang kita bawakan dalam doa, ternyata diwujudkan lain oleh Tuhan, atau mungkin ditunda, atau mungkin tidak diberikan oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan, kita pun berlaku seperti Petrus. Ada dua kemungkinan yang coba kita pahami mengapa Petrus melakukan hal ini. Yang pertama, karena kasihnya kepada Yesus sehingga mengharapkan hal yang dikatakan Yesus itu tidak terjadi. Matius 16 ayat 22 ada percakapan tentang itu. Dan kita juga mungkin pernah melakukan seperti ini dalam kehidupan kita ya. Ah, masa sih? Jangan ngomong begitu dong. Enggak akan terjadi deh. Ya. Contoh-contoh sederhana. Kemungkinan yang lain, Petrus kaget. Nah, kekagetannya ini kemudian dia menyangkal dan tidak percaya bahwa itu terjadi pada Yesus Mesias. Karena jauh dari apa yang dibayangkan sebagai sosok Mesias. Dan ini juga berarti peringatan bahwa hal yang sama juga dapat dan akan terjadi pada para pengikutnya. Apakah Petrus takut hal ini akan terjadi pada dirinya? Mungkin saja Petrus pada waktu itu ya membayangkan ketenaran, kehidupan yang nyaman ya sebagai pengikut seorang Mesias sebagaimana yang dia bayangkan. Tapi dengan perkataan Yesus ini semuanya itu sirna, semuanya itu berubah. Dia membayangkan dia akan menjadi seorang pecundang. Akan menderita, akan ditolak. Ini juga menjadi tantangan bagi kita, sebagai orang Kristen di masa sekarang ini. Begitu banyak pergumulan orang-orang. Karena tekanan hidup, karena ditolak, menyangkali imannya pada Yesus. Tidak tahan menderita. Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan kata harus di dalam ayat 31 yang kita baca tadi. Di situ Yesus tidak menggunakan kata akan atau dapat menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Tapi harus. Harus di sini berarti tidak ada cara lain. Atau pasti terjadi. Sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah Bapa. Artinya, penebusan dosa dan penyelamatan manusia harus terjadi melalui penderitaan, penolakan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memarahi Petrus. Ayat yang ke-33. Yesus menegur Petrus dengan keras di depan para murid dan orang-orang yang pada saat itu dengan nada suara yang tidak biasanya dilakukan oleh Yesus ya. Enyahlah iblis. Yesus mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan Allah itu berasal dari iblis. Tindakan dan perkataan Petrus ini yang berusaha menjauhkan Yesus dari salib memperlihatkan pikiran iblis, bukan pikiran Allah. Tuhan Yesus tidak menghendaki Petrus si batu karang itu menjadi batu sandungan bagi orang lain menerima keselamatan Allah. Pencobaan semacam ini yang Yesus hadapi ketika ia berhadapan dan menaklukkan iblis di padang gurun. Dan ia menangkan lagi dalam pergumulannya di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu-lah yang jadi. Dia memenangkan pergumulan itu. Perkataan Yesus ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita. Untuk kita selalu waspada bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan apabila itu bertentangan dengan kehendak Allah melalui firman-Nya, itu adalah kehendak iblis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu kalau hal itu adalah kehendak Allah atau bukan? Yang pertama, kita dapat meminta hikmat Tuhan melalui doa. Makanya perlu sebelum kita melakukan segala sesuatu kita berdoa. Kita mohon agar kehendak dan cara Allah saja yang berlaku
atas semua yang kita sampaikan. Seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang kedua, kehendak Allah harus berpadanan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Yang adalah firman Allah atau pikiran-pikiran Allah. Dengan demikian, agar kita dapat memahami firman Allah atau pikiran-pikiran Allah, maka kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkannya, mendengarkan pemberitaan-pemberitaan firman, serta berusaha melakukannya. Hal ini memang tidak mudah, Ibu. Tentu saja tidak mudah. Namun paling tidak kita bisa dengan jujur menilai bahwa harus ada progres dari hari ke hari. Semakin taat, bukan sebaliknya. Ketiga, kalau yang kita pikirkan, kita lakukan selaras dengan firman Tuhan, maka dia berbuah kebaikan, berdampak positif bagi sesama dan lingkungan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi dengan semua perbuatan baik. Melalui teguran ini, Yesus hendak menyampaikan bahwa tanpa salib, tak ada mahkota kehidupan yang Allah karuniakan. Tanpa salib, tidak ada mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan. Ini adalah kebenaran dan keyakinan iman bagi kita semua, orang-orang Kristen, dan sama seperti Yesus pada saat itu. Selanjutnya di ayat 34, Yesus memanggil banyak orang dan para murid, lalu melanjutkan pengajarannya untuk merubah paradigma mereka. Kemudian Yesus menetapkan, bahkan siapa mengikut aku, dia harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menolak mengikuti kecenderungan sifat alamiah dirinya. Betapapun baiknya, karena hal itu bertentangan dengan jalan Kristus bagi kita. Yang kedua, memikul salibnya. Memikul salib adalah tanda kerelaan menerima kematian yang memalukan. Dan gambaran orang hukuman yang diolok-olok ke tempat eksekusi. Itu juga yang dialami Yesus dalam perjalanannya ke Bukit Kalvari. Jadi dengan memikul salib, kita memahami penderitaan yang sengsara Yesus untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti meninggalkan segala kuasa apapun dan menaklukkan diri serta taat pada perintah-perintahnya. Ayat 35-37 pengajaran Yesus selanjutnya mau mengingatkan bahwa setiap manusia yang berusaha menyelamatkan nyawanya, mencintai keduniawiannya, akan kehilangan hidup yang sungguh-sungguh berarti. Tetapi siapa yang bersedia memberikan dirinya bagi Tuhan dan Injilnya, ia akan menyelamatkannya. Hal ini menjadi peringatan bagi banyak orang di luar sana, ya, yang bekerja keras siang malam untuk apa? Untuk mengutamakan mengejar segala kekayaan dan kenikmatan dunia hingga melupakan kewajibannya sebagai pengikut Kristus. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan yang sungguh-sungguh berarti jauh lebih penting dari apapun yang diperoleh dunia. Setiap pengikut Kristus wajib mengambil peran dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Orang yang sangat mencintai hidup duniawinya, umumnya dia akan selfish. Selfish ini berarti dia tidak peduli orang lain. Tidak peduli orang lain artinya tidak melakukan perintah Tuhan atau membenci Tuhan. Orang-orang seperti ini dikatakan akan menerima dirinya ditolak dalam penghakiman yang terakhir. Ayat 38, Tuhan Yesus memberikan peringatan pada pola pikir dan perilaku kita. Tuhan mau pola pikir kita berpadanan dengan pola pikir Allah. Dengan demikian, kita menjadi saksi atas keimanan kita kepadanya dan melakukan semua perkataan yang baik dalam perilaku kita
maupun perbuatan hidup kita, meskipun itu bertentangan dengan apa yang ada di dunia ini, bahkan kita ditolak, dikucilkan dari kehidupan dunia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita refleksikan dan kita aplikasikan dari pengajaran Yesus dalam perikop yang kita baca ini? Yang pertama, bahwa cara berpikir manusia tidak dapat dipaksakan dalam cara berpikir Allah. Dan inilah yang menyebabkan kenapa manusia selalu gagal. Karena dengan kita memaksakan cara berpikir kita, sesungguhnya kita itu mendowngrade kuasa dan otoritas Allah sebagai penentu kehidupan kita. Berpikir seperti Allah adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan segala sesuatu menurut cara Allah. Melalui teguran Tuhan Yesus pada Petrus dan para murid, kita juga diingatkan untuk waspada bahwa cara berpikir yang bertentangan dengan Allah berasal dari iblis. Yang tujuannya tidak lain adalah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kadangkala kita tidak terasa, tawarkan adalah kenikmatan-kenikmatan. Padahal sesungguhnya itu mau menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Itu bisa terjadi di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan kita, karena dengan kebutuhan atau keinginan daging kita, tanpa sadar kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Karena itu marilah kita terus belajar firman Tuhan dan melakukannya dengan taat, sehingga kita dapat mengerti mengapa Tuhan mengajarkan kita sekarang ini. Yang kedua, menderita karena Tuhan Yesus dan karena melakukan itu hendaknya untuk melayani dan memuliakan namanya, kita dijanjikan mahkota kehidupan oleh Tuhan. Karena itu setiap orang yang mengikut Dia harus memiliki paradigma yang disebutkan tadi. Memikul salib, siap menolak dan menderita karena namanya, menyangkal diri, menolak sifat alamiah yang bertentangan dengan Dia. Karena sifat alamiah kita itu kan cenderungannya banyak yang negatif, ya. Menang sendiri, egois, selfish, suka menyalahkan orang lain. Jadi kecenderungan sifat alamiah ini harus kita sangkal dalam kita mengikut Yesus. Yang ketiga, mengingatkan untuk kita tidak mengalihkan perhatian kita dari kasih Kristus. Bahwa orang yang sangat mencintai hidup duniawinya dan segala kenikmatan yang didapatinya atau dikejarnya, pasti akan benci Yesus. Karena ketiadaan kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain-lain. Untuk berbagi bagi orang lain. Hal itu pada akhirnya akan membinasakan dirinya karena akan ditolak dalam kerajaan Allah. Yang keempat, malu mempraktekkan keimanan kita kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari, maka Yesus juga akan malu mengakui kita di hadapan Allah. Itu artinya nggak ada gunanya kita sebagai pengikut Kristus kalau kita malu bersaksi tentang Dia dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di Minggu Prapaskah yang kelima. 6 minggu Prapaskah menurut kalender gereja disediakan bagi kita. Masa Prapaskah adalah masa persiapan sebelum Paskah. Itu masa di mana kita sebagai jemaat kembali mengenang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang penuh tantangan dan derita. Mulai dari Kaisarea Filipi yang kita baca perikopnya pada malam ini sampai ke Yerusalem untuk disalibkan, kemudian mati dan bangkit menjadi mahkota kehidupan yang disediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk menyelamatkan dosa-dosa kita semua. Tanpa penyadaran diri dan memahami cara berpikir Allah, sama seperti Petrus dan para murid, kita tidak akan pernah memahami misi Allah menghadirkan kita di dunia ini. Misi Allah menghadirkan Yesus sebagai hamba yang menderita, seperti kata nubuatan Yesaya.
Mari kita manfaatkan masa-masa prapaskah ini untuk kita semakin mengenal kasih Tuhan. Kita melakukan introspeksi, kita memperhatikan orang-orang yang ada dalam penderitaan, dan kita senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dia yang selalu mengasihi kita, mau menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk itu mari kita arahkan selalu hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Karena apa yang dapat kita persembahkan yang diinginkannya selain kita taat pada semua perintah-perintahnya. Untuk itu marilah kita lakukan pengajaran Tuhan Yesus pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat, akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan bagian doksologinya kita nyanyikan bersama. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan sehat dan mampu untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Kami juga diingatkan dan diajarkan untuk kami merubah paradigma kami. Seringkali kami memaksakan cara berpikir kami, cara berkehendak kami, tentangan dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami biarkan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera-Mu. Cukupkan segala apa yang kami butuhkan, berkati pergumulan-pergumulan hidup kami, pergumulan akan kesehatan, pergumulan akan perekonomian keluarga, pergumulan akan anak-anak atau cucu-cucu yang dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan membantu menolong keluarga-keluarga yang bergumul akan hal tersebut. Bapa, kami membawa dalam doa saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh yang sedang dirawat untuk pemulihan mereka di rumah-rumah, dan juga yang sedang mengalami terpapar COVID-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kami membawa dalam doa Penatua John de Lepar, Saudara Kurt Louis Patinama, Ibu Elizabeth Matulesi, Ibu Maria Ondace, Bapak Rudi Runtuweni, Ibu Setio Suharsana, Saudara Mario Kapo, dan yang sedang isoman, Saudari Ferawati Saragi, Bapak Beni Junior, dan Ibu Yolanda Veronica. Bapak, datanglah tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, berikan kekuatan dan sukacita pengharapan daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap sarana yang mereka terima dan nikmati, baik itu obat-obatan, vitamin, makanan, minuman, istirahat, dan cinta kasih dari keluarga. Tuhan kuduskan sehingga boleh menjadi alat Tuhan bagi kesembuhan mereka. Berkati juga keluarga yang setia menolong, membantu mereka, Bapak. Berikan kekuatan, berikan segala yang mereka butuhkan, ya Bapak. Kami berdoa juga untuk kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat kami, Bapak. Kami berdoa untuk ketua majelis jemaat kami, Pendeta Estrina Manusiwa beserta dengan keluarga, Bapak Richard, adik Sami, dan Bapak Aris.
Dan juga Tuhan berkati keluarga hamba-Mu ini agar selalu ada dalam sukacita dan berkat Tuhan. Pendeta senantiasa Tuhan mampukan untuk melayani jemaat ini. Jemaat ini boleh bertumbuh dalam iman dan ketaatan kepadamu. Berkati juga diakan, penatua, dan seluruh keluarga. Berikan juga berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Juga mampukan mereka di dalam melayani dalam ketaatan dan ketulusan. Kami juga membawa seluruh pengurus ke-6 Pelkat, dari PA sampai PKLU, kiranya juga Tuhan berikan kekompakan, berikan sinergi, berikan ke mereka kemampuan di dalam mereka melayani lewat pelayanan kategorial. Bapak, kami saat ini berada di bulan terakhir tahun anggaran 2021-2022. Berkatilah program-program yang masih akan dijalankan pada bulan ini, di mana akan ada penggalangan dana dari Pelkat PKP. Jemaat-jemaat boleh berpartisipasi dalam program ini. Juga kami sekarang sedang menyusun program kerja dan anggaran 2022-2023. Itu kami mohon hikmat Tuhan yang menolong kami untuk menyusun program yang benar-benar bermanfaat untuk memuliakan Engkau, Bapa, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dengan seluruh perangkat-perangkat yang ada. Juga Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota-kota maupun di pos-pos pelayanan kesaksian, jemaat-jemaat Tuhan, guru-guru Injil yang melayani katekisasi. Juga Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka untuk melayani dengan sungguh, dengan sukacita. Bapa di surga, kami menyerahkan juga pergumulan bangsa dan negara kami yang selalu dilanda berbagai macam persoalan, Bapa. Berkati pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian, dalam menanggulangi COVID ini. Kami mohon kiranya juga COVID ini boleh Tuhan selesaikan bagi bangsa negara kami, bahkan bagi dunia, sehingga kami boleh ada di kehidupan yang baru, era new normal. Kami boleh semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah, khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya, sampai kepada pemerintah di daerah, terus menopang kehidupan perekonomian di negara ini, Bapak. Tuhan berkati, mampukan mereka, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh keluar dari segala kemelut yang dihadapi. Bencana-bencana alam terjadi, Tuhan berkati badan-badan yang ditunjuk untuk itu, sehingga mereka boleh dengan sigap menolong saudara-saudara kami yang dalam penderitaannya, Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk tangga-tangga di sekitar rumah kami. Jadikanlah kami berkat bagi masyarakat di lingkungan kami berada. Terima kasih Bapak. Inilah ungkapan syukur kami dan doa permohonan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita di minggu ini, ya Bapak. Kami membawa dalam doa Bapak Johan Maruli Tua Hutapea, Ibu Neti Florida Hutajulu Lumban Tobing, Saudara Marcelino Jeremy Pati, Ibu Bintang Marbun Nainggolan, yang bersuka cita karena akan menerima tahun yang baru dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Juga yang akan melangsungkan hut perkawinan keluarga Radenael Tampu Bolon, biarlah Tuhan berkati keluarga ini jadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan pada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur
syukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Doa persembahan. Ya Allah, Sang pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang sumber berkat, kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita melanjutkan kehidupan kita dan melaksanakan firman Tuhan, dan membiarkan kuasa Allah bekerja di dalam hidup dan pergumulan kita, sehingga sukacita selalu ada di dalam hari-hari kehidupan kita. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.